wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, shaimin shaimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur dan masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang semoga selalu diberkahi, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, hari Senin, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mauridu Al-Dham'an Arba'una Hadisan fi Syahri Ramadan, yaitu tentang 40 hadis berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, kita akan melanjutkan hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilaihi qala an Aisyata radhiyallahu anha. Dari sahabat Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya. Ya, Sayyidah Aisyah ini adalah Ummul Mukminin atau istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Ya, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, karena beliau adalah istri Rasulullah yang muda, hafalannya kuat dan sering bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak harus ulama itu dari laki-laki, dari perempuan pun bisa dan banyak ya ulama-ulama yang lahir dari kaum perempuan. Di antaranya adalah istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Adik-adik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, taharrau lailatul qadri fi taharrau lailatul qadri fi al-ashri maaf. Hadis yang sekarang hadis yang ke-17 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anha, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, barang siapa, yakum, berdiri untuk qiyamul lail, ya, salat qiyamul lail, lailatul qadri, pada malam lailatul qadar, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Ya, ada yang mengartikan dengan penuh muhasabah, mengoreksi ibadahnya. Ghufira lahu, maka diampuni baginya, ma taqaddama min dzambih, apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Ya. Di sini Rasulullah menggunakan man yang termasuk isim mausul. Dalam bahasa Arab isim mausul itu yufidu al-umuma. Ya.
Isim mausul itu berfaedah makna umum. Artinya siapa saja dari kita, ya, tidak terbatas, tidak harus ustadz, tidak harus kiai, siapa saja. Tidak harus dia itu orang kaya atau orang miskin, dia pejabat atau rakyat. Siapa saja yang mau melakukan qiyamul lail, ya, terutama kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih, ya, tentang kapan sih malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memastikan, tidak bisa memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya, yang awalnya beliau itu sudah diberitahu oleh Allah, namun ketika ingin menyampaikan kepada para sahabat, ternyata di masjid ada dua orang yang bertengkar, ya, ada dua orang yang berselisih, saling teriak. Nah, akhirnya Rasulullah lupa, ya, yang akan disampaikan. Nah, ini sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi lupa. Ya, akhirnya Nabi ingat-ingat lagi tanggal berapa sampai akhirnya mentok bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk, ya, bersungguh-sungguh beribadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya. Di antaranya dengan cara i'tikaf di masjid, jangan i'tikaf di mall, jangan i'tikaf di tol, jangan i'tikaf di pasar atau di tempat-tempat lainnya, gitu. Nah, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, ya, terserah berapa rokaatnya, mau 11 monggo, mau 23 monggo, silakan, ya. Bahkan ada yang mengatakan 2 rakaat pun boleh. Jangan saling mencela, jangan saling mengejek, gitu, ya. Yang penting sholatnya berkualitas. Yang penting sholatnya khusyuk. Kalau bisa sholatnya lama. Walaupun rakaatnya sedikit tapi lah lama. Itu lebih baik daripada rakaatnya banyak tapi sholatnya kayak apa? Kayak ayam lagi makan beras, gitu. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, ya, seperti kita bekerja setiap pagi ngantor, ada juga yang ke pasar dagang buka toko, setiap hari kita bekerja karena yakin akan digaji, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan balasan, ya, di dunia. Kita yakin sekali sehingga semua orang bekerja, ya, sehingga semua orang bekerja. Karyawan datang ke kantor. Habis apa? Di flash apanya? Oh, Ya, karyawan datang ke kantor, para pegawai datang setiap pagi yakin bahwa di akhir bulan dia akan digaji oleh bos, digaji oleh perusahaan, sehingga dia selalu semangat datang ngantor kerja walaupun masih ngantuk, walaupun enaknya tidur pagi-pagi, gitu, ya, tapi rela macet-macet atau jauh-jauh didatangi, ya. Kenapa? Karena imanan, karena dia beriman, percaya, yakin terhadap janji dari bosnya akan menggaji dia kalau dia bekerja dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, seharusnya seperti itu kita juga kepada Allah. Kita setiap malam sholat tarawih juga harus beriman, yakin, percaya bahwa Allah akan menggaji kita, dan gaji Allah jauh lebih besar daripada gaji manusia. Gitu. Bisa enggak kita sebagaimana kita beriman, percaya akan digaji setiap hari ketika kita bekerja kepada satu perusahaan, ya, kita yakin setiap bulan nanti akan digaji. Bisa enggak keimanan yang seperti itu kita samakan juga keimanan ketika kita apa? Ketika kita ibadah. Kita yakin, ya, kita ibadah enggak sia-sia nih.
Kita yakin Allah akan memuliakan kita. Allah akan membalas dengan sebesar-besarnya. Nah itu. Kalau bisa menghadirkan seperti itu, alhamdulillah. Itu insya Allah ibadah orang yang penuh imanan wahtisaban, ibadahnya akan stabil, ibadahnya akan terus semakin naik ya, akan meningkat dari hari ke hari, dari malam ke malam, sehingga semakin mendekati akhir-akhir bulan Ramadan dia semakin sungguh-sungguh, semakin semangat dalam beribadah, karena semakin besar gaji atau balasan yang Allah akan berikan, ya kan? 10 terakhir bulan Ramadan kan semakin besar pahalanya karena apa? Ada malam Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang bisa melakukan ibadah qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Ya, para ulama menghitung bahwa 1000 bulan adalah 83 tahun. Jadi selama 83 tahun kita dihitung beribadah. Umur kita belum tentu sampai itu. Ya, kalau umur kita sampai 83 tahun pun belum tentu penuh dengan ibadah gitu. Maka ini adalah kesempatan ya. Jangan sampai akhir-akhir bulan Ramadan kita ya tidak isi dengan ibadah-ibadah. Selalu isilah 10 terakhir itu. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau 10 hari itu kita isi. Jangan sampai diisi, tidak diisi, tidak diisi. Tidak. Nanti pas waktu tidak diisi, ternyata malam Lailatul Qadar tuh turun gitu. Maka apa janji Allah? Ghufira ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Kalau ternyata kita sudah berumur 50 tahun, berarti 50 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau 60 tahun berarti 60 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ya, kita dosanya sudah menggunung, dosanya sudah seperti buih di lautan, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil dan dosa yang berkaitan dengan Allah. Adapun dosa besar atau dosa yang berkaitan dengan manusia, maka harus bertaubat dulu, minta maaf dulu kepada yang bersangkutan. Kalau kita mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, maka harus diberikan haknya itu dulu. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang ke-17. Hadis yang berikutnya hadis ke-18. An Aisyah, dari sahabat Aisyah, ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai kepadanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, taharrau, carilah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar artinya apa? Ada yang mengatakan Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, karena ketika itu orang dimuliakan, orang-orang yang beribadah, ya, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau malam Lailatul Qadar adalah malam qadar. Qadar itu penentuan, takdir ya. Allah menentukan perkara-perkara pada malam Lailatul Qadar ya, bertepatan dengan di mana Al-Qur'an Al-Karim pertama diturunkan. Taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar fil witri, pada bilangan ganjil, pada malam ganjil, minal asyri al awakhir, dari 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah ini Rasulullah asalnya tahu sebenarnya ya, tanggal berapanya tahu, tetapi dijadikan lupa oleh Allah. Yang asalnya tahu jadi lupa ya. Emang bisa? Ya bisa. Manusia, Nabi adalah manusia biasa, bisa lupa, bisa ingat ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengingat-ingat lagi dan sesuai dengan ingatan beliau, malam Lailatul Qadar itu ya diruncingkan ya, asalnya 1 bulan menjadi
10 hari terakhir terutama pada bilangan-bilangan ganjil gitu. Walaupun ada ulama yang lain yang mengatakan ya bahwa malam Lailatul Qadar itu juga bisa jadi terjadi sebelum 10 terakhir dari bilangan-bilangan ganjil itu ya. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang ini. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah itu. 5 malam tersebut bersungguh-sungguhlah, lebih sungguh-sungguhlah beribadah ya. Nah, namun bukan berarti malam-malam yang genap kita nggak perlu ibadah, tetap kita perlu ibadah karena ibadah di bulan Ramadan tetap besar pahalanya gitu. Kemudian hadis yang ke-19 an Ibni Abbasin dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya ya. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abbas adalah pamannya Nabi. Ya, Abbas adalah pamannya Nabi. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun umurnya jauh lebih muda dari Nabi. Ya, hampir seperti anaknya sendirilah. Walaupun sepupu. Dan Abbas ini ya termasuk sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah dengan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam urusan agama dan ajarilah ilmu takwil ya, ilmu takwil Al-Qur'an terutama ya, artinya kefahaman tentang Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga Abdullah bin Abbas ini menjadi sahabat yang diantara paling banyak ya sahabat yang meriwayatkan hadis dan juga sahabat yang paling paham di antara sahabat yang paling paham terhadap Al-Qur'an Al-Karim selain dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qal, beliau bersabda, iltamisu carilah Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar fil ashri al awakhir, pada 10 terakhir min Ramadan ya. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa ya. Bisa jadi itu ada di malam 29 atau 27 atau 25. Nah, ya, 27 atau 29 atau 25. Ini perkiraan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ada malam-malam yang paling ya mendekati terhadap malam Lailatul Qadar, yaitu tadi yang disebutkan 25, 27 dan 29. Di malam itu jangan sampai malah kita sibuk di jalan ya, sedang mudik ya. Kalau bisa kalau mudik sebelumnya, atau sedang nyari baju baru di mall ya, mencari sepatu baru di pasar. Nah, ini jangan malah kalau bisa malam-malam beli barang-barangnya itu sebelum 10 terakhir itu. 10 terakhir digunakan untuk apa? Untuk ibadah ya, untuk ibadah. Berikutnya al-hadisul ishrun, hadis yang ke-20 an Abi Salamah, dari Abi Salamah qal, beliau berkata, intolaqtu ila Abi Sa'idin Al-Khudri, saya pergi ke Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Faqultu, maka aku berkata, ala tukhriju bina ilan nakhli natahaddas. Ya, beliau mengatakan kepada Abu Sa'id, ayo kita pergi ke kebun kurma ya. Ayo kita pergi ke kebun kurma, ngobrol-ngobrol. Ya, kalau Nabi ngobrolnya perkara agama, perkara iman, perkara amal soleh ya. Ini. Fa kharaja faqal, maka dia pergi dan berkata, qultu hadisni ma sami'ta minan nabi fi lailatul qadar. Kemudian Abu Salamah ini kalau tidak salah tabi'in ya. Dia meminta kepada Abu Sa'id yang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, tolong ceritakan kepadaku tentang malam Lailatul Qadar. Nah, ini kan sahabat pasti ngomonginnya ya ibadah, ngomonginnya ya
tentang agama. Nah, ini kita juga sama ya. Jarang sekali kalau kita ngobrol itu yang dibicarakan adalah agama ya. Bahkan kadang di masjid pun yang kita obrolin masalah dunia lagi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah uang, masalah dunia terus. Nah, kapan sih waktu kita untuk ngobrolin masalah agama gitu? Padahal urusan agama ini banyak sekali yang belum kita tahu ya. Padahal urusan agama ini yang paling penting yang harus kita ketahui agar kita tidak salah dalam berbuat gitu ya. Tapi kok malah banyak orang ketika ngobrol, ketika ngerumpi yang dibicarakan bukan agama, yang dibicarakan bukan amal soleh, yang dibicarakan bukan masalah ibadah, tapi apa yang dibicarakan selalu dunia ya, masalah keluarganya, masalah tetangganya, kadang malah naudzubillah malah riba, ngomongin orang ya, ngomongin orang yang ya ya keburukan orang seperti itu. Nah, sahabat Abu Sa'id ditanya tabi'in, Abu Salamah, tolong ceritakan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti apa? Ya, atau kapan? Qal, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrul awal min Ramadan. Nah, Abu Sa'id mulai menceritakan, Nabi itu dulu i'tikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. Ya, ngapain? Ya, mau nyari malam Lailatul Qadar itu yang beliau lupa tanggal berapa, ya, yang sudah dikasih tahu Allah tapi lupa. Maka beliau lakukan dari awal dulu, tanggal 1, 2 sampai tanggal 10. Wa'takafna ma'ahu, dan kami ya, aku Abu Sa'id dan sahabat yang lain pun iktikaf bersama Nabi ya. Iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril faqal, innalladzi tatlubu amamaka fa'taqafa asyara al-awsat. Maka ketika i'tikaf selesai 10 hari awal bulan Ramadan, malaikat Jibril datang ya, kepada Nabi, ngasih berita, wahai Muhammad, yang kamu cari ada di depanmu. Ya, artinya bukan pada 10 awal, tapi masih di depannya lagi. Maka Nabi apa? Fa'takafal asyral awsat. I'tikaf pada 10 tengah dari bulan Ramadan. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 20. Karena kata malaikat Jibril bukan pada 10 awal, tapi di depannya lagi, masih depannya. Nah, Nabi ngiranya depannya ya berarti langsung tanggal 11 sampai tanggal 20. Fa'takafna ma'ahu, maka kami beriktikaf bersama Nabi ya. Iktikaf, ayo nyari, semangat ya para sahabat diajak ibadah semangat. Nah, ini iktikaf pada 10 pertengahan tanggal 11 sampai 20. Fa'atahu Jibril, maka Jibril datang lagi dan berkata, innalladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari ada di depan. Artinya terus maju terus, belum bukan tanggal itu ya. Kenapa kok malaikat Jibril tidak langsung bilang aja tanggal sekian, Karena tidak ada izin dari Allah. Allah tidak mengizinkan tanggal berapa ya, hanya diberikan isyarat atau kode saja gitu. Itu malaikat ya. Malaikat itu hanya melakukan perintah Allah saja ya. Dan malaikat tidak akan pernah bermaksiat atau tidak akan pernah melanggar atau menyisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam sabihata 20 min Ramadan. Ya, setelah 20 hari i'tikaf, malaikat Jibril datang dan bilang malam Lailatul Qadar itu masih di depannya lagi. Maka pada pagi tanggal 20 Ramadan Rasulullah pun berdiri, kemudian beliau khutbah di hadapan para sahabat. Man kana i'takafa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falyarji fa inni uritu lailatal qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witrin. Nah, ketika
ketika Nabi i'tikaf dan para sahabat i'tikaf pada 10 awal, 10 pertengahan, ya, ada sahabat yang melanjutkan, terus lanjut, ada juga yang pulang, ya, karena mungkin ada kebutuhan pekerjaan atau sawahnya belum disirami atau bagaimana ya. Jadi tidak semuanya selalu ada. Akhirnya Nabi pada tanggal 20-nya memerintahkan kepada para sahabat yang pada pulang agar balik lagi. Falyarji, ayo balik, ayo sini pada datang lagi, karena saya sudah dapat wahyu baru bahwa malam Lailatul Qadar ada pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Saya diperlihatkan nih ya oleh malaikat Jibril ya, yang asalnya saya lupa tanggal berapa ya. Ternyata saya diberikan wahyu lagi, ternyata ada pada 10 terakhir. Kenapa tidak langsung ditentukan? Jawabannya tadi, karena Allah tidak mengizinkan kepada malaikat Jibril ya, dan juga agar kita kaum muslimin ya selalu berijtihad atau bersungguh-sungguh selama 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak melihat ya, coba kalau dibayangkan malaikat Jibril atau Allah memberitahu kepada malaikat Jibril agar memberitahukan kepada Nabi malam Lailatul Qadar tanggal sekian. Nah, pasti kita ibadahnya ya tanggal itu doang. Semua tanggal 27, ya udah pasti tanggal 27 doang itikafnya, ibadahnya. Namun karena tidak diberitahu, maka kita beritikaf terus sepanjang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in. Nah, beliau melihat ya, bisa jadi dalam mimpi atau beliau ada ilustrasi lah, diilustrasikan bahwa pada malam itu beliau sujud di atas tanah dan air ya. Seolah-olah ketika itu tuh turun hujan, kemudian masjid Nabi SAW itu basah karena masjid Nabi dulu itu tidak ada atapnya. Wa kana saqful masjid jari dan nakhli. Nah, atapnya masjid Nabi itu kan tidak penuh, hanya bagian depan saja. Itu hanya pelepah-pelepah kurma. Ya, jadi ketika hujan itu bocor. Wa manara fis sama syai'an. Dan ketika itu Nabi diperlihatkan bahwa langit itu jernih, tidak ada awannya, ya, bening. Itu. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri ya. Salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah langitnya adalah terang, jernih, tidak ada awan ya, dan bisa jadi turun hujan. Habis turun hujan kemudian apa? Menjadi jernih. Faza'at qaz'atun fa umtirna. Nah, kemudian datang ada awan yang kecil-kecil. Qaz'atun itu awan yang tipis, tidak terlalu tebal, kemudian turun hujan. Fa shalla binan nabi, kemudian Nabi sholat bersama kami, Nabi menjadi imam, hatta ra'aitu asaratin wal ma'i ala jabhati Rasulillah, sehingga kami melihat ada bekas tanah ya atau lumpur yang ada di jidatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bekas tanah atau lumpur ya yang tercampur dengan air, jadi menempel di jidatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa arnabatihi tasdiqa ru'ya mana asaratin ala jabhati Rasulullah SAW wa arnabatihi tasdiqa ru'yahu ya, sesuai dengan apa pembenaran dari mimpi ya. Jadi ini mimpi ya, Nabi SAW dimimpikan dan mimpinya Nabi adalah benar ya, berbeda dengan mimpinya kita. Kalau mimpinya kita seringnya itu berasal dari setan, sehingga terkadang isinya itu buruk atau isinya nggak jelas ya, tidak urut itu. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidurnya wudhu dulu, kemudian dia berdoa, ya, maka biasanya diberikan mimpi yang baik, mimpi yang benar. Gitu. Nah ini hadis yang ke-20. Berikutnya hadis yang ke-21. Al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An-nahyu an taqaddumi Ramadan bi shaumin
bisaumi lailin bisaumi yaumin au yaumain. Larangan untuk berpuasa sebelum bulan Ramadan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ini dinamakan puasa hari syak, hari ragu-ragu. Karena dikhawatirkan pada hari itu ya sudah masuk bulan Ramadan. Ini. Ya, bahkan ada hadis lain yang menjelaskan jika masuk pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah berpuasa. Ya. Namun menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, maksud larangan di situ adalah bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Tapi kalau sudah terbiasa berpuasa Senin Kemis umpama, maka walaupun sudah masuk 10 setengah terakhir bulan Sya'ban, maka boleh tetap berpuasa. Ini bagi yang sudah membiasakan gitu. Atau bagi yang masih punya hutang Ramadan yang lalu ya, mau habis nih tahun ini ya, tinggal bulan Sya'ban, tinggal 15 hari, maka dia wajib ya mengqadha puasa Ramadan yang tahun lalu begitu. Jangan sampai masuk ke tahun berikutnya gitu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin. Jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari. Ya, dari tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Wala yaumain, atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau ada di antara kalian yang biasa puasa. Semua bertetapatan dengan puasa Senin Kemisnya ya, atau puasa Dawudnya, maka silakan saja. Al-hadis asani wal ishrun, hadis yang ke-22, tahari ru'yatil hilal. Carilah atau intip awasilah atau ya maksudnya lihatlah hilal, perhatikanlah kemunculannya hilal, tungguilah kemunculannya hilal, atau carilah keluarnya hilal. An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakara Ramadan, menyebutkan Ramadan. Faqal, maka beliau bersabda, la tasumu hatta tarau al-hilala. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ini. Nah, maka dari sini para ulama ya sebelum masuk bulan Ramadan mereka yang melakukan sidang isbat ru'yatil hilal. Jadi mereka pemerintah biasanya mendelegasikan ya atau memerintahkan ke beberapa titik-titik ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Kalimantan ya, terutama di pesisir pantai. Kemudian mereka menyiapkan teropongnya ya, mencari-cari sudah ada hilal atau belum ya, bulan sabit sudah keluar atau belum ya. Biasanya itu sangat kecil sekali seperti benang gitu, kecil ya. Nah, kalau sudah terlihat, nah itu artinya sudah masuk bulan baru. Sudah masuk bulan baru, berarti sudah masuk bulan Ramadan ya. Dan sebenarnya sih yang namanya ru'yat hilal itu dilakukan setiap bulannya. Tapi karena ini berkaitan dengan ibadah puasa yang agung, maka ya pemerintah hanya melakukannya setiap awal Ramadan saja, sebelum Ramadan, atau awal Idul Fitri ya, atau awal Dzulhijjah karena berkaitan dengan Idul Adha atau hari Arafah. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berbuka ya, maksudnya masuk Id ya, masuk bulan Idul Fitri. Janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Berarti hilal bulan Syawal. Fa in humma alaikum faqdurulah. Jika tertutup
atas kalian, ya artinya ada awan, mungkin mendung, sehingga hilal tidak bisa terlihat. Fakturulah. Nah, kata-kata fakturulah ini di sini yang menyebabkan perselisihan ulama. Ada yang memahami fakturulah maksudnya adalah sempurnakanlah ya bulan Sya'ban menjadi 30 hari gitu. Kalau tidak terlihat ya udah sempurnakan 30 hari. Ada yang memahami fakturullah maksudnya adalah hitunglah ya, kira-kirakanlah dengan perhitungan, maksudnya hisab. Jadi dihitung saja kalau sudah semua bulan itu berada semua di atas berapa derajat gitu ya. Semua di atas 8 derajat. Oh, itu sudah dipastikan bulan sudah keluar, hanya karena ada mendung jadi tidak terlihat gitu. Nah, namun antara NU dan Muhammadiyah itu sepakat kalau bulan itu di bawah 2 derajat maka pasti tidak terlihat, sehingga pasti kedua ormas ini akan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari sehingga nanti puasanya berbarengan. Itu pun kalau Syawal. Kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan sahur atau suhur. Al-hadis as-salis wal ishrun, hadis yang ke-23. As-suhur, ya, kita nyebutnya sahur. Apa bedanya suhur dengan sahur? Seperti wudhu dengan wadu, ya, bedanya. Kalau pakai dhammah, suhur atau wudhu itu menunjukkan pekerjaannya. Menunjukkan pekerjaan. Pekerjaan suhur yaitu pekerjaan makan, minum gitu ya. Kalau wudhu berarti pekerjaan wudhu. Tapi kalau pakai fathah, sahur atau wadu artinya adalah objek yang digunakan. Kalau sahur berarti makanan dan minumannya, itu namanya sahur. Ya, jadi sahur itu objeknya, makanan dan minumannya. Wadu itu airnya, ya, objek yang digunakan untuk berwudu. Gitu. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu sahurlah kalian, makanlah sahur kalian. Fa inna fis sahur, sesungguhnya di dalam makanan sahur, ya, sahur ini berarti makanan atau minumannya. Barokah, ada keberkahan, ya. Keberkahannya diantaranya apa? Menjadikan kuat ketika siang hari, ya. Dan keberkahan-keberkahan yang lainnya yang belum kita ketahui. Makanya sebisa mungkin walaupun kita tidak mau makan ya, tidak bernafsu, biasanya kan kalau malam-malam orang nggak bernafsu makan ya kalau habis bangun tidur. Nah, tetap dipaksakan karena di situ ada keberkahan, ya. Ada keberkahan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita ya melakukan sesuatu yang menyisihi hawa nafsu kita, ya. Menyisihi keinginan kita. Kita nggak pengen makan disuruh makan. Kita pengen makan nggak boleh makan gitu. Nah, justru ketika menyisihi hawa nafsu kita di situ ada nilai ibadahnya, ya. Maka ketika kita tarawih ya atau qiyamul lail, maka lakukanlah walaupun hawa nafsu kita menolaknya. Berat ya. Aduh males mau tarawih, habis makan penuh, masuk semua, kolaknya udah masuk, rendangnya udah masuk, semuanya udah masuk perutnya udah penuh, mau tarawih berat, paksa, lawan ya, karena ibadah intinya adalah melawan hawa nafsu itu. Nah tapi kalau kita ibadah hanya ketika kita senang saja, ibadah pengennya yang cepet ya, tarawih pengennya yang paling cepet walaupun bacaannya nggak bener ya, nah itu nanti jangan sampai nanti kita menuhankan hawa nafsu kita ya. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, ya, faman yahdihi min ba'dillah, ya. Apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya, ada orang yang beribadah menyembah hawa nafsunya. Kok bisa? Karena beribadah hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya dia lakukan. Tarawih di masjid yang kanan ini selesainya 30 menit. Masjid yang kiri selesainya 20 menit. Ah, pilih mana nih? Pilihnya yang 20 menit. Nah, ini berarti apa?
karena hawa nafsunya. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita beribadah inginnya yang sesuai dengan hawa nafsu kita ya. Berikutnya al-haditsur rabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-24 an Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid bin Sabit ini salah satu sahabat yang pandai baca tulis, sahabat yang cerdas ya, yang dijadikan sekretaris Nabi SAW yang menuliskan Al-Qur'an Al-Karim. Beliau berkata, tasaharna ma'an Nabi. Ya, kami sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qama ila sholat. Kemudian Nabi berdiri kepada sholat, untuk sholat. Qultu, aku berkata, Zaid bin Sabit berkata, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa selisih antara adzan dan sahur, adzan subuh dengan sahurnya Nabi. Berapa selisihnya, durasinya? Qal, ya, siapa nih? Dia berkata, Zaid bin Sabit berkata, qadara khamsin, ya, sekitar 50, khamsina ayatan, 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit kalau kita baca? Nah, para ulama mengira-ngirakan bahwa kira-kiranya itu 10 menit ya. Ini yang menjadi dasar, menjadi dalil bahwa adanya imsak ya, waktu imsak. Jadi imsak itu bukan bid'ah ya. Jadi Nabi itu sebelum subuh, sebelum masuk azan subuh ya, sekitar 10 menit itu sudah berhenti makan dan berhenti minum. Ya, kenapa? Karena jaga-jaga. Nah, jaga-jaga nanti jangan sampai ketika makanan masih di mulut kemudian azan atau lagi minum azan ini. Nah, maka beliau sekitar 10 menit atau 50 ayat ya, bacaan 50 ayat beliau berhenti. Maka dari situlah ya kita dianjurkan agar 10 menit sebelum azan itu sudah berhenti dari makan dan minum gitu. Jangan malah terus dilahap terus ya, mumpung belum selesai azannya nih ya, azannya belum selesai lanjutkan. Nah, itu batal. Kalau ada orang sedang sahur dengar azan, sudah masuk azan subuh, dia lanjutin, antar kan belum selesai ini azannya. Berarti batal puasanya. Jadi dia nggak jadi puasa. Tapi wajib untuk menahan makan dan minum sepanjang siang gitu. Ya, walaupun dia tidak puasa. Tidak boleh makan ketika itu, walaupun ngumpet-ngumpet nggak boleh. Al-hadisul khamis wal 'ishrun, hadis yang ke-25, ta'jilul fitr, tentang menyegerakan berbuka. An Sahl bin Sa'din, dari sahabat Sahl bin Sa'd, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, manusia senantiasa berada pada kebaikan, dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi dia mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah, ma'ajjalu al-fitr, selagi mereka masih menyegerakan berbuka gitu. Ya, jangan sama seperti orang-orang Syiah ya, ketika waktunya berbuka ditunggu dulu sampai Isya. Nah, salah. Jadi ketika berbuka maghrib ya sudah langsung batalkan puasa kita. Ini sunnahnya. Sunnahnya seperti itu ya. Malah kita mendapatkan keutamaan ya dari mempercepat berbuka seperti itu ya. Jadi agama Islam itu menginginkan kita kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan gitu. Ya, maka ketika sudah azan ya sudah buka saja walaupun dengan seteguk air atau satu butir kurma itu sudah mencukupkan gitu. Tidak perlu harus makan dulu satu piring nasi, tidak perlu. Nah, yang penting sudah dibatalkan gitu. Ya.
Alhamdulillah kita di Indonesia puasanya ya dari jam berapa? Setengah 5 sampai jam 6, berarti berapa jam itu? Ya sekitar 13 jam setengah ya. Kalau kita dulu pernah di Mesir itu sampai kalau tidak salah sekitar 17 jam. Karena waktu itu sahur kalau nggak salah azan subuh kalau nggak salah itu jam setengah 4 gitu ya. Atau jam 3. Nah bukanya itu setengah 8 kalau nggak salah. Setengah 8 malam. Itu maghribnya. Nah di daerah lain ada yang daerah Rusia ya. Kutub Utara itu sampai ada yang puasanya sampai 22 jam. 22 jam. Jadi bukanya itu kalau tidak salah jam 11, kemudian sahurnya jam 1. Sahurnya jam 1. Masya Allah ya. Kita kalau melihat banyak piknik, insya Allah banyak bersyukur. Ya, dan piknik nggak harus keluar. Kita lihat aja di berita-berita itu. Berita-berita yang tentang itu ya. Ada yang puasa sampai 22 jam, insya Allah. Begitu buka, sekaligus sahur. Wallahu alam bisawab. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan pada hari ini beberapa hadis yang kita baca. Ya, semoga kita mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang benar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari hadis-hadisnya dan mengamalkan. Ini ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Bapak Ibu yang kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Nanya Pak Ustadz. Iya, silakan Bu. Sebutkan nama dan dari asalnya. Dari Ibu Nurhaya dari Bogor Pak Ustadz. Ya, Bu Nurhaya dari Bogor. Silakan Bu. Pak Ustadz nanya, saya belum pernah tahu, bukan belum pernah tahu sih, pernah. Kalau kita batal puasa atau tidak puasa, itu kita tidak makan dan tidak minum, atau tadi disampaikan tidak boleh walaupun kita bersembunyi, tidak boleh makan dan minum. Berarti kita seperti orang puasa, tidak makan hanya diniatkan saja, begitu Pak Ustadz? Kalau wanita haid nggak apa-apa. Kalau Oh. wanita haid nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu orang yang tidak ada uzur, kemudian dia berbuka. Nggak ada uzur berbuka. Nah itu. Nah, maka hukuman bagi dia ya setelah buka udah nggak boleh makan minum lah lagi sampai maghrib begitu. Oh, Nah, tetap dibatalkan dulu ya Pak Ustadz? Iya, ya sudah sudah makan udah selesai dia. Nah, tapi kalau wanita yang haid ada uzur kan atau yang nifas ya, ada uzur, maka silakan makan. Kalau ada uzur ya silakan. Uzur syar'i, ya, alasan yang dibolehkan oleh syariat. Silakan makan, tapi kalau bisa jangan terbuka, jangan di depan orang puasa ya. Dengan beretika ya Pak Ustadz? Iya, beretika ya. Nah, jangan malah godain orang yang berpuasa. Enak sekali ini rendang. Waduh, kopinya mantap. Nggak boleh gitu. Ya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tanya. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Saya Ibu Ana di Depok. Iya, Bu Ana silakan. Ini Pak Ustadz, saya kan karena lambungnya lagi ini apa? Lagi naik. Jadi saya kalau puasa tuh pas subuh tuh kadang masih minum. Apa itu batal saya? Ya kalau udah subuh minumnya batal. Azan gitu, pas lagi azan gitu. Iya, nggak boleh. Kalau udah azan tidak boleh minum. Minumnya gitu ya? Sebelum azan. Walaupun 1 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau pas azan nggak boleh. Oh gitu, kadang-kadang kan lagi tanggung gitu, minum. Ya kalau bisa sebelum, walaupun 1 menit sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk gitu azan, nggak boleh. Oh itu ya Pak Ustadz ya. Selama ini saya seperti itu, jadi pas azan tanggung kan minum, karena emang sahurnya tuh jam 4 ya. Iya, jam 4 kan sampai 4:30 kan masih setengah jam, lumayan itu.
Oh gitu batal ya. Jadi selama Iya. ini saya batal dong puasa ya. Ya iya. Kalau pas Waduh. azan minum ya Pak. Hmm. Mm-mm. Jadi itu gantinya gimana Pak Ustadz? Ya puasa berapa kali melakukan seperti itu, ya nanti dikodok di bulan Syawalnya. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Jadi saya baru tahu gitu. Biasa ada yang mengatakan kan kalau masih azan katanya kan boleh kan gitu minum. Enggak. Kalau Saya yang baru tahu boleh ini. itu azan yang pertama. Subuh kan ada 2 azan ya. Iya. Subuh itu ada Iya 2 azan yang azan. pertama Pak Ustadz. Azan pertama itu jam berapa? Jam 4:30 lewat dikit ya. Nah, itu azan kedua. Azan Azan kedua kedua ya. itu. Azan pertama itu dia itu sekitar jam 4 ya. Sekitar jam 4-an lah. Dan di Indonesia sudah jarang yang melakukan seperti itu. Yang kedua bukannya qomat Pak Ustadz. Oh itu berarti itu azan yang seperti selawatan dulu gitu ya Pak Ustadz? Iya. Kalau yang qomat ya qomat sendiri, qomat bukan azan, qomat ya qomat. Oh iya. Jadi berarti saya selama ini batal ya. Iya, jadi dulu itu ada 2 azan ya. Azan yang pertama untuk membangunkan orang sahur atau sholat malam ya. Sekitar setengah jam. Nah, nanti ada azan kedua. Azan kedua itu masuk waktu subuh ya. Kalau sekarang itu 4:30-an. Kalau di Jakarta ya 4:30 lebih berapa menit lah. Kalau di Jakarta. Kalau di Sumatera mungkin lebih mundur. Nah, kalau agak ke timur berarti lebih maju gitu. Gitu. Oh berarti di kode itu ya Pak Ustadz nanti ya yang Syawal ya. Iya. Saya itu sering Pak Ustadz gitu. Ya alhamdulillah berkahnya ikut pengajian jadi tahu kan. Iya. Enggak. Saja Pak Ustadz ya. Ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz nanya lagi boleh nggak? Ya silakan. Di luar tema puasa nih. Sholat Pak Ustadz yang kodo itu saya masih belum paham Pak Ustadz. Katanya kalau kita meninggalkan sholat wajib yang lalu-lalu itu terus dikodo. Nah cara mengkodonya itu masih belum paham Pak Ustadz bagaimana? Ya mengkodonya biasa, mengkodo seperti sholat biasa. Kalau bisa lakukan secepatnya, tidak perlu menunggu waktunya. Tidak semua sholat maghrib, ya nggak usah menunggu waktu maghrib, waktu kita sempat lakukan. Karena kalau nunggu waktu maghrib, takut sebelum waktu maghrib ada apa-apa kan. Nah, maka lakukan kodo secepatnya. Ya kayak kita sholat tarawih gitulah, ya. Sekali duduk, sekali sholat ada 20 rakaat gitu. Berapa waktu itu lakuin? Nah itu ya Pak Ustadz, maksud saya kan kalau puasa cuma 1 hari sekali kan nggak mungkin lah karena puasa kan memang 1 hari full. Nah sholat ini maksudnya kalau kodo itu umpama kita kodo zuhur, nah zuhur dalam umpama kodo zuhurnya malam gitu boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Kalau kodo tidak wajib pada waktu itu juga. Boleh semua sholat zuhur mengkodonya malam, sholat isya mengkodonya siang, boleh. Oh iya. Malah diperintahkan untuk dipercepat gitu. Kapan kita sempatnya maka lakukan. Ya. Nah itu maksudnya dipercepat itu Pak Ustadz kan sehari itu kan sehari 1 kali zuhur. Nah zuhur itu kita laksanakan sampai umpama 5 hari berarti 5 kali zuhur itu boleh saat itu? Boleh. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah itu yang saya ragu itu apa? Saya kan udah dilaksanakan subuh kan nih sepertinya perkiraan aja biasanya kan tinggal mungkin zuhur, asar sama subuh. Kan kita sholat itu ya insya Allah dari SD sudah sholat ya Pak Ustadz. Tapi kan kita kalau tengah hari itu kan masih sekolah. Kalau subuh kan pasti siang. Mana mungkin yang paling banyak kan zuhur.
Tapi ya insya Allah sih semuanya apa, kalau sempat ya di kodo semua. Tapi sepertinya Alhamdulillah. diprioritas. Alhamdulillah sekarang sudah sadar sehingga ada keinginan untuk mengqadha. Alhamdulillah itu. Iya Pak Ustadz udah sering dengar, cuman nggak tahu prakteknya seperti apa, nggak ngerti. Iya. Sekarang udah tahu kan? Ya insya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz udah bisa. Itu berkahnya ikut majelis ilmu seperti itu, menjadikan yakin yang asalnya ragu, menjadikan tahu yang asalnya tidak tahu. Iya, selama ini kodonya kan cuma sekali aja, satu aja. Satu, maghrib satu. Gitu. Iya. Ya kapan selesainya? Iya. Oke. Tanya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ya, silakan Bu. Tentang fidyah untuk orang hamil atau menyusui itu maksudnya nggak kuat puasa bisa dibayarkan dengan fidyah kan? Iya. Kalau untuk waktu pembayarannya fidyah atau mengeluarkannya fidyah itu waktunya awal puasa atau akhir? Pembayaran fidyah nanti setelah akhir, setelah sudah selesai. Setelah sudah selesai bulan Ramadan, maka dia bagi orang yang hamil atau menyusui, ini ada beberapa pendapat ulama, apakah dia mengqadha puasanya atau dia cukup membayar fidyah. Ya, fidyahnya itu para ulama berbeda pendapat juga berapa besarannya. Ada yang mengatakan 1 mud, 1 hari 1 mud, berarti sekitar 700 gram beras ya seharinya. Nah, ada yang mengatakan tidak, ya, tapi dikasih makan ya seperti kita makan sehari berapa habisnya gitu. Nah, ada 3 pendapat apa yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan atau wanita yang menyusui. Nah, ada yang mengatakan cukup qadha saja, tidak perlu fidyah. Jadi berapa hari dia tinggalkan di bulan Ramadan, maka qadha. Ada yang mengatakan bayar fidyah saja, ya, bayar fidyah saja karena dia menyusui atau hamil itu kan berat untuk puasa. Ada yang mengatakan dua-duanya, dia bayar fidyah juga bayar qadha juga begitu. Ya, kalau menurut saya itu kalau memang sanggup dua-duanya, lebih baik dua-duanya. Baik dua-duanya. Jadi dia apalagi kalau mazhab Syafi'i itu kalau dia khawatir kepada anaknya, semua dia puasa takut anaknya anaknya nggak bisa kekurangan makanan, kekurangan gizi ya. Kekurangan nasi. Berarti dia harus dua-duanya. Kalau mazhab Syafi'i itu harus dua-duanya, harus qadha dan fidyah. Gitu. Selain dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama bulan Ramadan, dia juga harus membayar fidyah sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Kalau saya dulu begini Ustaz, masalahnya dulu sudah bayar fidyah waktu hamil anak saya nomor 2 dan 3 itu kebetulan jaraknya hanya 1 tahun. Akhirnya jadi saya hanya membayar fidyah aja 2 kali itu. Kemudian seandainya ingin membayar itu bisa kita qadha sekarang itu boleh ya? Nanti setelah Ramadan, qadhanya setelah Ramadan. Kalau ini kan sekarang kan kita kan melakukan kewajiban sekarang ini. Iya. Maksud saya kan sudah lama banget gitu loh, masih boleh untuk sampai puluhan tahun yang lalu pun masih wajib, masih bukan boleh lagi wajib. Waktu itu keterangannya juga gitu dapatnya itu sudah cukup dengan fidyah. Kemudian fisik saya waktu itu jadi agak lemah gitu. Iya, kalau enggak salah itu pendapatnya Ibnu Abbas ya. Iya. Nah, tapi tidak satu pendapat saja, ternyata ada pendapat yang lain. Nah, kalau ternyata ada pendapat yang lain mengatakan harus qadha, terutama kalau kita sanggup ya. Kalau kita sanggup untuk puasa, maka lebih baik kita puasa agar kita lebih aman lah. Kalau dalam masalah ini lebih amannya adalah lakukan dua-duanya gitu.
Lakukan dua-dua. Walaupun padahal qadha itu, qadha puasa itu lebih apa namanya, lebih afdolnya kalau sanggup gitu. Fidyah itu kan sebenarnya bagi orang yang tidak sanggup, tidak sanggup puasa gitu. Seperti orang yang sudah tua ya, kalau dia disuruh puasa, ditunggu kapan sanggupnya, nggak bisa, sampai semakin tua semakin nggak sanggup. Iya. Ya, kecuali kalau orang sakit ya, yang dia diharapkan sembuh sehingga nanti ketika sembuh dia sanggup, maka dia harus qadha, tidak boleh fidyah. Iya. Nah, Kan orang yang kalau saya sendiri kok merasa bersalah, merasa kurang pas nah itu kan, gitu. Selama 2 tahun berturut saya enggak puasa, hanya bayar makanya 3 puasanya itu kurang apa ya, masih merasa bersalah begitu. kalau yang orang hamil itu kan dia kan masih ada kekuatan setelah selesai dari hamilnya kan, setelah selesai menyusui, itu kan dia kan jadi kuat. Awalnya memang lemah, nanti setelah udah anaknya udah gede-gede kan kuat. Nah, kembalinya kekuatan kita itu menjadikan kita harus qadha. Nah, berbeda dengan orang tua yang dia mau kapanpun ditunggu kuatnya nggak bisa. Semakin tua ya malah semakin lemah, tidak sanggup, sehingga khusus orang tua itu dibolehkan fidyah gitu. Iya. Orang tua boleh fidyah, tidak harus qadha. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Pak Ustadz, kalau hanya qadha aja gimana Pak Ustadz yang hamil itu Pak Ustadz? Iya, ada pendapat yang boleh kan kalau qadha saja. Namun kalau kita ingin lebih amannya, lakukan dua-duanya. Lagian fidyah nggak berat kok. Fidyah berarti sehari cuma sekitar 1 mud itu sekitar 700 on. 700 on kan beras sekilo aja berapa coba? Iya, nggak ada 10.000 lah. Iya, jadi ya hitung aja 10.000 lah. Satu hari 10.000 dikali 30 berapa berarti? Nggak kena ini ya Pak Ustadz, nggak kena apa istilahnya, jadi berlipat bukan ya Pak Ustadz ya? Apa? Umpama kita nggak puasa ya 30 hari itu tetap 30 hari ya walaupun sudah lama. Iya, 30 hari. Emang tambah gitu jadi 40 hari. Maksudnya mungkin kayak ada denda gitu Ustaz. Ada jadi buat double jadi apa? Ada pendapat yang mengatakan kalau ditunda-tunda sampai tahun berikutnya dia tidak hanya wajib qadha tapi juga wajib fidyah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini bagi orang yang menunda tidak ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Kalau nggak ada uzur ditunda-tunda sampai bertahun-tahun. Ini Ustaz, seandainya qadhanya itu kita buat kita sahur bersamaan dengan puasa sunnah, misalnya Senin Kamis gitu boleh? Boleh, tapi yang diniatkan qadhanya itu. Qadhanya ya. Nah, diniatkan qadhanya dulu, terus sunatnya gitu dong. Jadi itu dok. Iya, sunatnya biasanya ngikut. Jadi ngikut otomatis. Iya, Ustaz. Lah Pak Ustadz, kalau kita dulu bolong waktu SMP mungkin sepertinya sih bayar, cuman mungkin kayaknya nggak tuntas gitu kan, berarti masih ada hutang. Nah itu bayarnya berarti kita ambil yang dua itu, fidyah sama qadha ya Pak Ustadz? Kalau tadi saya bilang kalau menundanya ada uzur maka cukup qadha saja. Tapi kalau tidak ada uzur ya maka dianjurkan membayar fidyah juga. Oh, ya bayarnya sih ya udah kesini-sini ya dok ya Pak Ustadz, ya udah umur berapa bayarnya juga. Iya. Ya insya Allah sih kayaknya qadhanya udah selesai. Cuman ya fidyahnya belum ada yang keluar fidyah. Nah, ya udah keluarin aja Bu. Jadi paling berapa kok sehari cuma 10.000 dikali berapa hari gitu. Ya kayak kita sedang infak sedekah gitu. Iya Pak Ustadz, makasih. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, sampai bertemu lagi insya Allah
pertemuan besok semoga kita diberikan umur dan kesehatan dan kesempatan untuk bisa terus melanjutkan kebaikan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf terlambat. Iya.